Halo gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Ride Idea, your idea to ride. Sesekali gen, kita datang dari bagian belakang motor ya kan. Apa kabar agen-agen semuanya? Semoga sehat selalu ya gen di masa pandemi ini. Semoga semua urusan dan semuanya pokoknya dilancarkan lah kayak gitu gen. Seperti biasa gen, yang pertama dan paling utama Ane mau mengucapkan terima kasih banyak buat agan-agan yang udah follow dan subscribe Ride Idea, yang udah saling sharing, saling komen, saling tanya jawab tentang permotoran duniawi khususnya Matic Vario nih gan, kayak gitu. Aduh gan, aneh nih semakin kesini nih ngeliat body barunya kan kinclong, glossy, perpaduannya clean banget sama merah sama hitam putih gan metal. Ini aneh makin seneng nih gan, makin mirip-mirip motornya Takumi nih lama-lama. Terus juga kan di episode sebelumnya kan kita udah ganti ban nih kan, udah lebih proper nih sekarang nih, aneh pakai Pirelli, ukuran depannya 90 dan juga ukuran belakangnya itu 100. Jadi memang lebih proper di bannya dan juga lebih keluar gitu sih velgnya, karena kan sebelumnya tuh lebih ke donat gara-gara si bannya. Tapi sekarang setelah aneh ganti Pirelli ukuran 90 depan dan 100 belakang, jadi lebih keluar nih si velgnya kayak gitu. Terus gan, di episode kali ini kita bakal ngapain? Dan kita aneh bakal mengganti beberapa part di motor aneh. Tidak lain tidak bukan, part yang akan aneh ganti adalah knalpot dan juga kaliper nih gan. Kenapa knalpot dan kaliper aneh ganti? Mungkin beberapa yang tahu, aneh sempat ngeposting nih gan di Instagram ya kan, dan juga di Tokped. Aneh ngejual knalpot sama kaliper aneh satu paket 1 juta supaya memang lebih gampang dijual kayak gitu kan. Karena memang aneh mau ganti konsep nih gan, ganti tampilan juga lah kayak gitu kan. Aneh mau knalpotnya yang lebih standar racing, dan juga kalipernya aneh mau ganti dengan kaliper yang lebih gampang buat dipasangin kaliper cakram yang gede kayak gitu. Tapi karena memang barangnya belum datang nih kan, seperti yang aneh tulis di judul, sambil nanti kita ganti part standar ya kan, itu udah ada part standarnya tuh, udah ada kaliper sama si knalpotnya. Sama itu aneh tadi habis moles-moles sedikit kan, pakai kila premium yang matte sama yang gloss, sama juga kit motor sampo. Biasalah motor cat baru ya kan, dijaga-jaga mulu. Nah, seperti yang aneh tulis di judul tadi, karena memang part barunya belum datang, jadi aneh bakal sambil sharing saat nanti dilepasin part-part yang akan mau aneh jual. Nanti akan aneh sharing gimana pengalaman aneh selama ini pakai knalpot racing, terus juga gimana pengalaman aneh selama ini pakai kaliper RCB S3. Nanti aneh bakal sharing semuanya supaya misalnya agan-agan yang mau ganti knalpot atau ganti kaliper bakal lebih punya banyak insight-insight baru tentang part-part tersebut kan, kayak gitu. Dan juga sharing hari ini berdasarkan pengalaman aneh agan ya. Jadi kalau misalnya agan punya pengalaman atau inputan lain, silakan tulis di kolom komentar supaya nanti kita makin banyak nih insight-insight yang bisa kita tahu kayak gitu kan. Nanti juga mungkin aneh bakal ukur dulu nih beratnya si knalpot aftermarket ini sama knalpot standar. Karena memang satu hal yang pasti ketika agan ganti knalpot aftermarket dari standar, yang bakal ante rasain di performance motor ente adalah weight reduction kan, karena memang si knalpot aftermarket jauh lebih enteng daripada si knalpot standar kayak gitu kan. Ya udah, tanpa perlu berlama-lama, aneh bakal ke bengkel deket rumah aneh aja, karena memang mau ganti knalpot sama ganti kaliper nanti gampang, sambil disinematikin, nanti sambil aneh jelasin semua yang tadi udah aneh janji buat jelasin. Kayak gitu aja kan, langsung aja kan kita ke bengkel kan, cekidot. Oke kan, sekarang aneh udah sampai nih kan di bengkelnya. Nama bengkelnya Bengkel Motor Tiga Saudara ya kan, Tiga Saudara. Nih kalau misalnya agen daerah kilometer Pluit, ini bengkelnya di daerah Regensi ya kan. Ini udah dikerjain nih sama abangnya nih. Tadi nanya, bang bisa jasa ganti knalpot sama kalipernya aja nggak? Katanya bisa bang, santai beres. Nah sekarang lagi kerjain. Nah sambil dikerjain kan, mungkin ini saatnya aneh bakal sharing-sharing nih kan, perasaan pakai si knalpot R9 ini dan juga kalipernya kayak gimana. Karena yang sekarang yang lagi dikerjain knalpotnya, aneh bakal sharing mulai dari knalpotnya dulu nih kan. Jadi memang waktu itu kan sekitar ya hampir setahun kurang lebih, aneh ganti dari knalpot standar ke knalpot aftermarket ini kan. Feel pertama yang aneh ngerasain adalah knalpot aftermarket ini jauh lebih enteng daripada knalpot si standar itu, karena kan memang bahannya ini, aneh lupa sih ini bahannya apa, intinya itu enteng banget. Jadi memang hal yang pertama agen rasain adalah weight reduction dari si knalpotnya ini. Pasti kan kalau motor lebih enteng, larinya lebih kencang kayak gitu. Dan juga dari sisi suara, emang ini R9 nya ini emang terkenal banget bacot banget gitu lah kan. Jadinya emang pasti
beda banget lah dari yang standar sampai ke suara kayak gitu. Nah yang paling penting nih Gan, yang ketiga adalah performanya nih Gan. Pasti kan banyak yang nanya, bang itu knalpot ganti racing performanya gimana bang, bisa lebih kenceng atau enggak kayak gimana. Nah satu hal yang paling aneh ngerasain adalah memang awal-awal pemakaian itu belum begitu berasa di performanya Gan, malah kayak masih penyesuaian dulu tuh dari yang standar ke aftermarket ini kayak gitu kan. Memang satu yang aneh ngerasain tuh nggak sengeplong knalpot standar kayak gitu, karena memang waktu itu kan sempet nanya tuh, banyak yang nanya kan, bang ini inlet berapa kayak gitu. Jadi gini kan, memang kan motor standar Vario yang mesinnya belum diapa-apain, cocoknya itu memang inletnya tuh 38 kan kayak gitu, karena kan memang mesin masih standar kayak gitu. Sementara si knalpot ini tuh inletnya 50, jadi memang lebih besar. Karena kan ini pengalaman aneh ya Gan ya, karena kan memang motor standar cocoknya adalah inlet 38. Yang namanya cocok-cocokan pasti kalau misalnya nggak sesuai dengan spek, pasti akan ada aja feeling yang berbeda kayak gitu. Nah jadi kalau ditanya Gan gimana rasanya kalau misalnya pakai motor standar mesin biasa tapi pakai inlet 50, emang bakal ada sedikit ngempos-ngemposnya Gan kayak gitu. Cuma memang waktu itu Ane pernah coba konsultasiin ke Matic Mania, Ane ganti kiriannya dan setting beberapa hal, sempat hilang ngemposnya kayak gitu. Nah ini dia tuh kan knalpot R9 nih Gan, ini inletnya inlet 50, sementara yang standar inlet 38. Jadi memang waktu itu pengalaman Ane ganti, sempat setting ke Matic Mania, curhatin Gan, pakai ini agak ngempos nih kayak gitu. Akhirnya di beberapa setting sempat hilang ngemposnya, cuma tidak sesama dengan apa yang dirasakan dengan inlet 38. Kan memang sebeda itu Gan, inlet 38 dengan inlet 50. Tapi memang misalnya kalau misalnya Gan nggak terlalu mentingin performa, yang penting kayak lebih looks dan juga racing feel-nya, nggak terlalu masalah sih Gan terkait ngempos-ngemposnya itu, masih bisa ditolerir lah terkait perbedaan inlet dalam ngempos-ngemposannya kayak gitu. Ini setelah diganti standar masih cocok juga sih Gan ya. Tapi ini emang beda banget sih beratnya antara knalpot standar sama si knalpot aftermarket. Jadi gitu Gan untuk bagian knalpotnya. Yang pertama pasti beratnya lebih enteng kalau pakai knalpot aftermarket. Yang kedua suaranya emang lebih bacot banget si R9. Dan yang ketiga adalah terkait perbedaan inlet. Mesin standar mau gimana pun juga cocoknya sama inlet inlet 38 maksud gue. Kalau misalnya mesin udah di bore up, itu memang cocoknya inlet 50. Jadi memang kalau misalnya nanti ada perbedaan feel ngempos dikit, walaupun masih bisa ditolerir, pasti akan ada sedikit perbedaan kayak gitu Gan. Kalau misalnya Ane sharing pemakaian selama kurang lebih ya 1 tahunan lah, terus misalnya tanya bang bensinnya jadi boros nggak, sepengalaman ini nggak sebegitu ngaruh banget sih ke bensin Gan, masih aman-aman aja terkait bensin. Terus juga misalnya ditanya bang pernah ditilang nggak, aman juga Gan, selama ente nggak geber-geber si knalpotnya sih aman lah kayak gitu. So far itu Gan, nanti kita bakal pindah ke kalipernya Gan, cekidot Gan. Oke Gan, berikutnya yang bakal Ane sharing adalah penggunaan RCB S3 kaliper ini, kaliper RCB S3 selama kurang lebih 8-9 bulanan lah. Buat Ane pribadi, penggunaan kaliper RCB S3 ini bener-bener tanpa celah ya, mulai dari tampilan atau looks itu bikin motornya lebih keren dilihatnya, lebih clean, kalipernya lebih gede dan juga warnanya cocok, silver kayak gitu. Dari sisi performa juga puas banget, terkait ketepatan pengereman, terkait kepakeman pengereman, semuanya nih puas banget. Maksudnya ketepatan pengereman adalah misalnya Agan tekan handle rem dikit nih, dia akan ngerem dikit. Misalnya Agan tekan handle rem lebih dalam, dia bakal rem lebih dalam. Maksudnya sesuai banget dengan kekuatan tekanan kita di master remnya kayak gitu. Pakemnya juga oke banget buat late braking, walaupun memang agak berbahaya, jangan ditiru, tapi oke juga kan. Jadi memang satu-satunya alasan kenapa Anda ganti kaliper RCB S3 ini, itu karena memang agak sulit nih untuk nyari bracket. Misalnya kita mau pasang cakram yang ukuran gede, karena kan memang Anda pengen pasang cakram yang ukuran 220 kayak gitu. Jadinya akhirnya Anda mau coba ganti pakai yang kaliper Nissin. Kaliper Nissin kan dia langsung dapat bracket buat pasang cakram ukuran 220. Makanya nanti tampilan itu kan Anda pengen kayak big brake kit kayak di mobil-mobil kayak gitu lah. Jadi nanti Anda pakai Nissin dapat bracket yang ukuran cakram gede, dan ininya nanti udah dijual kan. Udah lah pokoknya Ane seneng banget nih, followers sih pada demen banget part-part yang ada di motor Ane, karena kan ya insya Allah nih jaga part-part juga sebagaimana Ane menjaga istri dan anak sendiri asik. Jadi gitu kan kesimpulannya, dari sisi performa, dari sisi look nggak ada celah sama sekali, Ane puas semuanya.
Tapi memang satu alasan kenapa Anda ganti kaliper, karena memang kaliper RCB ini cukup sulit untuk nyari bracket, dan Anda ganti mesin supaya pakai bracket yang lebih gede. Kayak gitu aja kan, sisanya udah oke kayak gitu kan. Thank you nih. Sekarang Anda bakal nyapa abangnya, makasih udah coba gantiin part-part aneh kan, kayak gitu kan. Cekidot ya. Oke Gan, motornya udah selesai nih. Knalpotnya udah ganti standar lagi, R9-nya siap kirim. Kalipernya juga udah Tokico lagi. Kalipernya yang lamanya RCBS-nya siap kirim. Pokoknya tadi udah dikerjain di 3 saudara motor. Orangnya juga enak. Wah ya, for your info, untuk jasa penggantian knalpot sama kaliper itu Anda tadi kena 40.000. Jadi misalnya bisa buat insight juga nih, misalkan mau jasa ganti knalpot tuh segituan lah kayak gitu. Tadi juga orangnya enak, kerjaan juga rapih. Pokoknya yang di daerah sini silahkan main. Anda sekarang mau ke rumah dulu. Nanti Anda bikin penutupnya di sana. Sampai ketemu lagi di rumah. Dan Anda bakal jelasin bakal diganti apa knalpot sama kalipernya. Cekidot guys. Oke Gan, sekarang Ane udah di rumah lagi nih. Dan jadi seperti inilah Gan tampilan standar ya kan. Kalipernya Ane dapat kaliper Tokico ya kan, Vario 150 2018 sih harusnya Tokico ya kan, karena memang ada beberapa motor Honda dapat Nissin. Tapi kalau ini dapatnya Tokico Gan kayak gitu. Dan juga kita ke belakang nih Gan, standar knalpotnya nih Gan. Ini samalah dengan knalpot standar Vario 150 2019 lainnya. Sedikit impresi ya Gan, sedikit impresi. Karena kan udah lama banget nih Anda nggak pakai kaliper standar dan nggak pakai knalpot standar. Dari kaliper tadi ini cukup kaget nih Gan, remnya agak ngelos dikit. Apakah karena memang settingan bengkelnya kurang, atau memang nanti masih penyesuaian nih dengan master remnya si KTC dengan kaliper standarnya kayak gitu. Dan juga dari knalpotnya emang udah lama banget Anda nggak dengar suara knalpot standar. Tadi Anda kira kayak gerung-gerung gitulah, pokoknya adem lah, aman nih mau, dan tilang kayak gitu Gan. Pokoknya untuk hari ini Ane tadi udah ganti knalpot, ganti kaliper. Ane juga udah sharing-sharing nih tentang pengalaman Ane memakai knalpot R9 Alpha sama RCB S3. Jadi misalnya agan-agan ada rencana atau punya cita-cita mau ganti kaliper atau ganti knalpot, semoga jadi bisa lebih tahu nih insight-insight dan juga info-infonya tentang itu semua. Terima kasih banyak, kayaknya cukup banget untuk hari ini. Tinggal ditunggu aja nanti di episode berikutnya Ane bakal reveal nih kaliper barunya apa dan juga knalpot barunya apa. Terima kasih banyak yang udah ngikutin dari awal, yang udah follow, yang udah subscribe. Yang belum silahkan follow IG-nya Right Idea dan juga subscribe YouTube-nya Right Idea nih Gan. Kurang lebihnya Ane mengucapkan mohon maaf. Terima kasih banyak sekali lagi. Semoga sehat selalu dan dilancarkan dalam pandemi ini Gan. Sampai bertemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Right Idea, your idea to ride. Bye bye.